Pemprov DKI Jakarta melarang warga untuk menolak pengurusan jenazah yang berstatus suspek hingga terkonfirmasi positif COVID-19. Bagi mereka yang mengambil paksa jenazah pasien COVID, akan dikenakan sanksi pidana. Hal itu tertuang dalam Peraturan Gubernur tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya dan pengendalian COVID-19 yang telah ditandatangani Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan beberapa hari lalu. Mereka yang melanggar aturan tersebut akan berurusan dengan polisi. Aksi pengambilan paksa jenazah pasien COVID kerap terjadi. Hasrat warga yang ingin memakamkan anggota keluarga secara lebih layak mengabaikan resiko terjangkitnya mereka dari virus corona. Padahal potensi keluarga jenazah pasien COVID terpapar sangat tinggi. Karena itu, pemakaman jenazah pasien COVID haruslah mengikuti protokol kesehatan yang ketat. Sesuai dengan ketentuan hukum, polisi bisa mengenakan pasal berlapis bagi siapa saja yang berusaha mengambil paksa jenazah pasien COVID-19. Sebab aksi ini membahayakan keselamatan orang lain. Dalam beberapa kasus yang telah ditangani polisi, warga yang mengambil paksa jasad keluarganya terancam hukuman hingga 8 tahun penjara. Pemaksaan kehendak untuk memakamkan sendiri keluarga yang terjangkit COVID-19 terjadi karena rendahnya pengetahuan warga akan bahaya penyakit menular ini. Lalu akankah ancaman sanksi pidana efektif mencegah kasus serupa kembali terulang? Ya, banyak warga yang mengabaikan kesehatan dirinya karena ingin memakamkan jenazah keluarga yang positif COVID-19 secara lebih layak. Lalu akankah sanksi pidana itu efektif mencegah pengambilan paksa jenazah pasien COVID-19? Kami akan membahasnya dengan para narasumber di Lunch Talk siang ini. Pemirsa, sudah ada pakar kesehatan masyarakat Hermawan Saputra. Pak Hermawan, terima kasih sudah hadir bersama kami. Dan melalui sambungan telepon juga ada Kepala Bagian Penerangan Umum Mabes Polri, Divisi Humas Polri, ada Kombes Ahmad Ramadan. Pak Ahmad, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Terima kasih, Mbak. Iya, saya ingin tanyakan ke Pak Ahmad mungkin terlebih dahulu. Ini seperti apa sih regulasi yang sudah disiapkan apabila terjadi pengambilan paksa atau mungkin penolakan terhadap pasien COVID ini, Pak? Ya, jadi kita bicara beberapa kasus yang sudah terjadi di Indonesia sejak adanya pandemi ini. Kami melihat data di Polda Sulawesi Selatan, ya, ada 35 orang tersangka atau dijadikan tersangka karena pengambilan jenazah secara paksa di beberapa rumah sakit. Kemudian juga ada di Surabaya, di Malang, dan beberapa daerah. Yang terakhir yang viral juga di Pasuruan, gitu. Ini kasus ini tersangkanya dipidana dan sudah diproses sampai ke meja hijau, sampai pengadilan, dan beberapa kasus juga sudah ada yang divonis dijatuhi hukuman. Yang paling berat hukumannya apa, Pak Ramadan? Nah, memang melihat kasusnya ini sesuai dengan tuntutan jaksa, putusannya beberapa bulan penjara, ya, gitu. Tapi menurut saya bukan dilihat dari beberapa bulannya, ya. Sebulan juga namanya di penjara itu nggak enak, kan, gitu, ya. Nah, ini setidaknya membuat efek jerah terhadap masyarakat, di mana tindakan tegas penegakan hukum yang dilakukan oleh Polri ini dilakukan sebenarnya untuk kepentingan masyarakat umum yang lebih luas, agar tidak lagi aksi-aksi ini tidak terjadi lagi. Dan aksi-aksi ini salah satu menjadi potensi penyebaran COVID-19. Tidak sadari bahwa tindakan-tindakan seperti itu menjadikan potensi penyebaran dari COVID-19 tersebut. Bukti dari beberapa tersangka yang melakukan upaya pengambilan paksa setelah diperiksa, setelah dites swab, hampir rata-rata ya positif. Positif. Gitu, Mbak. Oke, jadi setelah melakukan hal itu banyak juga tersangka dikatakan setelah mengikuti tes rapid test kemudian tes swab dinyatakan positif COVID-19. Kita ke Pak Hermawan. Pak Hermawan, apa sih sebenarnya alasan dari
mereka ini yang menjadi tersangka sudah ditetapkan tersangka oleh polisi, apa sebenarnya alasan mereka mengambil paksa jenazah? Apakah mungkin karena memang kurangnya pengetahuan atau ada faktor lain? Ya, saya pikir ada beberapa faktor ya. Kita urut aja dahulu. Pertama di kasus di awal-awal sekali, seingat saya ini kejadiannya di Makassar. Jadi mungkin sekitar 2 bulan yang lalu. Jadi di awal sekali orang yang mengalami COVID positif atau keluarganya itu mengalami stigma. Nah, stigmatisasi ini cukup parah di awal-awal ketika virus ini masuk di kita. Bahkan stigma itu tidak hanya pada orang yang masih hidup, tapi terhadap orang yang sudah meninggal pun menjadikan stigma. Tidak hanya bagi jenazah, tapi bagi keluarganya sekitar. Sehingga stigma ini memunculkan adanya semacam fobia masyarakat di saat awal, apalagi tidak ditambah dengan edukasi yang baik ya dari tenaga kesehatan. Dari mana stigma ini terbentuk? Nah, ini memang sejak awal sekali, sejak kasusnya di Wuhan dengan pemberitaan yang cukup masif itu seolah-olah virus ini memang mematikan, tetapi sedemikian menyeramkannya. Nah, ini hal-hal yang menurut hemat kita terkadang lebay, tetapi juga kita tidak boleh abai. Jadi lebay tidak boleh, abai juga tidak. Nah, memang menjadi masalah ketika untuk jenazah pemakaman orang yang sudah meninggal karena COVID ini mengikuti standar WHO. Nah, sementara dari standar WHO ini belajarnya atau pengalaman dari penanganan kasus virus Ebola di Afrika. Nah, virus Ebola sangat berbeda dengan virus corona. Virus Ebola itu bisa bertahan beberapa hari bahkan pada jasad yang sudah meninggal. Tetapi bahwa protokolnya mengikuti ini itu tetap menjadi acuan. Sementara virus corona ini dia akan mati pada inang yang mati. Jadi sebenarnya kekhawatiran terbesar kita ketika ada pengambilan jenazah secara paksa memang ini kena pidana. Tetapi masalahnya bukan pada jenazah tertular kepada orang yang hidup, tetapi keramaian saat orang itu berkumpul, membawa paksa bahkan dalam keadaan normal mengantarkan menguburkan jenazah dalam suasana keramaian dan kerapatan itu jauh lebih beresiko ketimbang dari jenazah orang yang sudah meninggal ini yang terkonfirmasi positif sebelumnya menularkan ke orang, itu hampir tidak mungkin karena penegakan protokolnya itu berlapis. Nah, contoh ya, bagi jenazah kalau dia itu seorang muslim, sebelum dikafani itu dia dibalsem, dikafani, diplastikin, kemudian baru dimasukin ke dalam kotak peti mati juga. Jadi ada 4 lapis. Padahal dalam keadaan normal saja itu virus karena inangnya harus inang yang hidup, sebenarnya dia tidak akan bertahan lama. Dalam 2-3 jam dia udah mati juga. Artinya dalam proses-proses penanganan ini ada protokol yang menjadi global standar, di satu sisi yang agak mempersulit fleksibilitas pemakaman, di sisi lain ada keramaian yang memungkinkan terjadi ketika orang itu berkumpul dan mengantarkan jenazah, apalagi mengambil paksa. Nah, tetapi yang paling penting hulu persoalannya tentu saja ini kaitan dengan penanganan dari aspek tenaga kesehatan sendiri. Nah, ini perlu adanya edukasi bagaimana penegakan protokol diagnostik sesampai kepada komunikasi kepada pasien, keluarganya, sehingga edukasi masyarakat terkait dengan corona ini betul-betul dipahami dengan baik. Contoh, ini saya tanyakan dulu terkait dengan prosedurnya. Kita kan ada global procedure seperti itu ya. Apakah bisa dikatakan ini juga mindset mungkin dari para masyarakat ya, bisa dikatakan prosedur atau protokol untuk pemakaman COVID-19 itu terlebih khusus di Indonesia apakah tidak layak atau seperti apa? Karena contohnya di Lombok ada warga yang tidak ingin keluarganya dimakamkan karena merasa tidak layak lah untuk protokolnya. Seperti apa sebenarnya? Iya, memang ini kan ada 2. Semua orang yang meninggal dalam keadaan COVID itu pasti mengikuti protokol penyelenggaraan jenazah karena penyakit menular. Nah, ini yang digunakan standar pada WHO. Tetapi persoalannya ada 2 kasus di Indonesia ini. Pertama, kasus orang yang belum terkonfirmasi positif hasil pemeriksaan swab, tapi dia meninggal dalam keadaan suspek atau istilah lamanya dalam keadaan PDP, pasien dalam pengawasan, meninggal dunia belum terkonfirmasi. Tetapi karena protokolnya juga mengharuskan menegakkan kalau dia meninggal, penyelenggaraan jenazah harus dalam keadaan the worst. Jadi kondisi dengan dicurigai COVID positif. Nah, itu yang membuat banyak sekali resistensi warga yang mengetahui bahwa keluarganya sebelumnya dia komorbid, bertahun-tahun dia kena diabetes misalnya, bertahun-tahun dia gagal ginjal atau dia punya riwayat stroke atau jantung, terus dirawat karena dia juga punya kelainan alveoli atau dia radang paru, pneumonia, karena itu adalah main protokol dalam penegakan untuk COVID positif, maka dikatakan PDP, pasien dalam
pengawasan. Dilalah takdirnya meninggal sebelum keluar hasil. Ini yang menjadi problem kebanyakan. Walaupun saya pikir kalau orang yang terkonfirmasi positif sejak awal, kemudian meninggal, biasanya tidak terlalu banyak, karena memang sudah terkomunikasikan dengan baik. Potensinya pada kasus yang pertama. Ya, baik. Di segmen selanjutnya kita mungkin akan membahas, karena di peraturan gubernur itu sudah termasuk suspek juga ya, seperti itu juga pasien lainnya. Ya, pemirsa, Lancok masih akan kembali, tetaplah bersama kami.